Apa kekeliruan terjemahan Al-Quran paling fatal yang Anda ketahui? Kisah penemuan ini berawal ketika saya mendengar khutbah Jumat. Ketika itu Atib sedang membahas tentang doa. Salah satu doa yang dibahas adalah doa Nabi Yunus ketika ia sedang berada di dalam perut ikan. Khatib menyebutnya dengan doa saat 3 kegelapan. Saat itu saya menjadi kena picu, bukannya istilah itu berasal dari luar Al-Quran. Kemudian saya coba mengkonfirmasi dengan cara mencari tentang 3 kegelapan. Oh, ternyata asumsi saya salah. Istilah itu ada dalam Al-Quran. Tapi kesalahan saya tak fatal, sebab istilah itu memang tak terkait tentang Yunus, melainkan tentang penciptaan manusia. Ayat yang membahasnya ada di sini. Dia menciptakanmu dari jiwa yang satu Adam. Kemudian darinya dia menjadikan pasangannya, dan dia menurunkan 8 pasang hewan ternak untukmu. Dia menciptakanmu dalam perut ibumu kejadian, demi kejadian dalam 3 kegelapan. Yang berbuat demikian itu adalah alam Tuhanmu, pemilik kerajaan. Tidak ada Tuhan selain Dia. Mengapa kamu dapat berpaling dari kebenaran? Az-Zumar 39:6. Ketika membaca terjemahan ayat ini, fokus saya yang awalnya tentang kegelapan Yunus menjadi beralih ke proses penciptaan manusia yang terlihat aneh pada ayat di atas. Selintas kita lihat ada lompatan narasi. Umumnya ayat ini dipahami sebagai berikut. Pada awalnya Adam diciptakan, lalu diciptakan istrinya. Kemudian mereka diberi 8 pasang hewan ternak. Lalu penciptaan berikutnya ada di perut manusia ibu. Terlihat normal, tapi saya berpikir ada yang aneh di sini. Mengapa terjemahan di atas terlihat aneh? 1. Adam pria dirujuk dengan kata ganti feminim. 2. Tiba-tiba ada bahasan 8 pasang hewan ternak yang dikaitkan dengan proses penciptaan manusia. Ini adalah terjemahan gak nyambung yang saya temui dalam ayat ini. Saya gagal paham mencari korelasi penciptaan individu dengan spesifik tertulis 8 pasang hewan ternak. Mengapa 8 pasang? Hewan apa saja itu? Dan ada juga yang menerjemahkan 4 pasang ternak. Kok bisa? Atau sebenarnya ini bukan soal hewan ternak? Karena 2 penerjemahan di atas, saya jadi mencoba merangkai ulang proses penciptaan manusia. Ini sudah kita pelajari dari bangku sekolah. 1. Sel telur dalam rahim feminim. 2. Berpasangan dengan spermatozoa pasangannya. 3. Berbuah menjadi zigot. 4. Zigot tumbuh jadi embrio. 5. Proses embrio tumbuh lengan, kaki, mata, mental, kornea ini. 6. Proses menjadi fetus ini ada dalam rahim ibu. Proses sederhana di atas saya perhatikan sinkron dengan dia menciptakanmu dari makhluk hidup yang satu, yaitu sel telur. Kemudian darinya dia menjadikan pasangannya, yaitu sel telur, melakukan proses seleksi spermatozoa yang boleh membuahinya. Dia menurunkan 8 pasang al-an'am untukmu. Yaitu al-an'am bukanlah hewan ternak, tetapi nikmat yang diberikan dalam proses penciptaan dalam rahim ibu. Dia menciptakanmu dalam perut ibumu kejadian demi kejadian dalam 3 kegelapan, yaitu proses tahap demi tahap terjadi selama masa kehamilan. Al-an'am memiliki arti kemakmuran, kemudahan, kebahagiaan, kenikmatan. Hewan ternak hanyalah satu dari banyak kenikmatan yang diberikan oleh Allah di dunia. Dan pada ayat ini adalah terjemahan yang keliru, sebab hewan ternak tak dimunculkan dalam rahim. Kenikmatan yang dia berikan ketika kita dalam kondisi embrio adalah kenikmatan yang akan memudahkan manusia menjalani kehidupan di dunia. 8 pasang kenikmatan yang dimunculkan ketika dalam janin adalah: 1. Mata, untuk kenikmatan penglihatan. 2. Telinga, sebagai kenikmatan pendengaran. 3. Kaki, pergelangan kaki atau jari kaki sampai pinggul, untuk kenikmatan berjalan. 4. Lengan atau tangan dari bahu hingga ujung jari, sebagai kenikmatan berkarya. 5. Paru-paru, untuk kenikmatan bernafas. 6. Ovarium atau tuba falopi untuk wanita, atau testis atau vas deferens untuk pria, sebagai kenikmatan bereproduksi. 7. Ginjan atau ureter,
untuk kenikmatan filter racun. 8. Drut kelenjar adrenal. Sebagai kenikmatan adrenalin, 8 pasang kenikmatan yang diberikan kepada manusia sebagai kemudahan dan kebahagiaan dalam menjalani hidup. Sepasang terdiri dari bagian kiri dan kanan. Jika satu rusak masih bisa diambil alih fungsinya oleh pasangannya. Punya lebih dari satu berarti hidup makmur dan mudah. Hasil terjemahan Al-Quran versi manapun saat ini masih mengaitkan dengan binatang ternak. Mungkin suatu saat ada yang membaca tafsiran saya ini dan mengusulkan revisi atasnya. Allah Maha mengetahui arti sesungguhnya.